Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi sama Mas Tri kesempatan hari ini, edisi ke tanggal 3 Februari 2022 ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, diucapkan untuk terus mensupport Mas T dengan dipencet tombol subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas T ucapkan selamat datang, dan juga jangan lupa pencet tombol like, kemudian di share, dan kemudian juga dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan Mas T kita sedekahnya dengan tidak skip iklan. Oh, tanggal 1 Rajab. Oke ya. Selamat berpuasa untuk saudara-saudaraku yang menjalankan hari ini, yang lagi berpuasa. Semoga keberkahan bersama kita dan terus bisa melanjutkan yang namanya kegiatan-kegiatan baik, seperti halnya puasa Rajab sekarang ya. Banyak kontroversi ini itu yang terpenting ya wes lah, ibadah kita karena Allah aja. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tentunya untuk seluruh para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote. Bapakku yang punya Singapura, aku rindu padamu Pak. Terima kasih banyak, setiap pagi selalu mensupport saya juga, memberikan semangat terus untuk saya. Terima kasih banyak ya. Juga untuk yang di Malaysia, Bang Muhammad Ridwan, sehat selalu, murah rezeki. Yang di Singapura ada, Malaysia pun ada, Brunei Darussalam pun ada, kemudian ada dari Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, Jeddah, Arab Saudi, kemudian ada yang dari Amerika Serikat, dari Jerman, dari Swiss, dari Jepang, pokoknya semuanya yang di Indonesia sampai di luar negeri, semoga semua diberikan kesehatan selalu. Yang di Cilegon juga selamat datang, salam kenal juga ya. Semoga sehat, murah rezeki, selalu sehat untuk kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam juga untuk semuanya yang sudah hari ini membantu sedekah untuk nasi box. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti di akhir Februari kita, karena waktunya cuma sedikit ya teman-teman, waktunya hanya sedikit. Teman-teman yang masih pengen membantu kegiatan sedekah nasi box kita setiap bulan, silakan klik kolom deskripsi sekarang. Minimal transfer Rp12.000 satu nasi box, maksimalnya terserah kalian. Oke, matur sembah nuwun yang sudah transfer untuk nasi box. Dan juga untuk yang mau pesan minyak bidara, stoknya hanya tinggal 18 pieces. Silakan bisa langsung DM Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857541188. Itu khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara. Yang sudah pesan hari ini kirim ke Surabaya, kirim ke Malang, ada yang ke mana tuh, Manokwari lagi juga ada, terus ada yang dari Kendari, Palu. Hari ini kiriman banyak sampai ke seluruh Indonesia. Hari ini pengiriman minyak bidara banyak. Nah teman-teman yang masih ingin join atau ingin ikut pesan, silakan. Harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim ya. Kalau kepepet misalnya butuh beneran terus tidak punya duit juga tidak apa-apa, yang penting terus terang ya. Yang sudah transfer juga terima kasih, sudah belanja terima kasih, sudah sedekah terima kasih banyak. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan dimudahkan rezekinya, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, kemudian Allah ijabah hajatnya dengan sedekah oleh Mas Tulus ya. Amin. Terima kasih banyak. Ada titipan pesan dari teman-teman nasi box, katanya ibu-ibu rombongan masak nasi box, misalnya aku jadi bingung ngomongnya. Jadi kita punya harapan untuk membuat nasi box itu ibu-ibunya menggunakan daster semua. Jadi saat ini aku sebenarnya malu menyampaikan, takutnya nanti kiranya aku ngemis. Tapi pesan dari ibu-ibu, memang ada yang mau bantu kasih promosi atau mau endorse untuk daster, tunggu katanya. Boleh. Aku sih hanya menyampaikan pesan ya. Selebihnya Mas Tulus minta maaf. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk hari ini. Banyak sekali yang sudah mensupport saya dengan apapun kondisinya, keadaannya. Bagaimana tingkat depresinya Mas Tulus? Alhamdulillah semakin membaik.
kalau menurut temanku masih ada 1% lagi yang harus saya bereskan ya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya beres ya. Dikasih kemudahan, dimudahkan segala urusan baiknya. Amin. Matur sembah nuwun. Pokoknya buat semuanya yang sudah mendukung Mas Tulus, terima kasih banyak. Oh ya, Al-Quran dan Mukena sudah sampai di ke Buah Batu Bandung. Ada beberapa foto yang sudah dikirim ke Mas Tulus, tapi mungkin nanti kalau misalnya saya masukkan ke sini atau saya selipkan di video awal sebelum video ini tayang, atau saya gabungkan dengan video yang sebelumnya, mungkin nanti akan saya tayangkan. Jadi Al-Quran kemudian Mukena sudah disampaikan ke salah satu pesantren salah satu pondok pesantren di Buah Batu Bandung. Tetapi ada sebagian yang dibagi ke majelis taklim, kemudian bukan majelis taklim tapi kayak TPA gitu, tempat belajar Al-Quran buat anak-anak yang di sekitar Buah Batu Bandung. Jadi teman-teman nanti kalau memang bisa tak selipkan di videonya, kalau tidak bisa ya mungkin di lain kesempatan ya. Saya coba nanti, soalnya tadi hanya foto-foto dan masih blur-blur gitu, nggak jelas. Yang lain belum ada konfirmasi lagi. Oke, teman-teman, sementara waktu untuk sedekah Al-Quran dan juga nasi box ditahan dulu, sedekah-sedekah yang ditahan dulu. Mas Tulus lagi prepare buat among-among, tapi belum jelas kapan nanti setelah itu. Intinya pokoknya teman-teman yang masih pengen membantu, pokoknya masih ditunggu, silahkan aja. Sementara waktu sedekah nasi box, sedekah apa tuh, Al-Quran, Mukena sama masjid, sementara kita close dulu, kita tahan dulu. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan baik ini terus berlanjut dan jangan sampai ngebuat kita jadi kayak langsung gimana ya. Aku gini, takutnya kan kemarin saya stop gara-gara takut ada penipuan dan lain sebagainya. Jadi aku pengennya kegiatan baik ini tetap berlanjut, karena selain yang menghujat, selain yang tidak percaya dengan saya tuh banyak yang percaya, malah maksa, Mas gimana caranya saya mau titip, pokoknya titip inilah buat Al-Quran gimana. Kemarin aja Mas Tulus nggak buka opening, Mas Tulus nggak buka sedekah Al-Quran, tahu-tahu ada Al-Quran 100 biji, tahu-tahu ada turun lagi Mukena 20 buah ya. Jadi itu kemauan teman-teman, bukan aku. Jadi sebenarnya dalam hatiku ya memang kegiatan baik, ya nggak apa-apa, silahkan bisa dibentuk. Tapi misalnya hanya jadi bahan fitnah atau jadi bahan pertanyaan yang macam-macam, Mas Tulus jadi takut ya. Insya Allah hasil nyanyiku masih bisa dipakai kok untuk istilahnya nambah-nambahin nasi box atau buat sekedar ya nggak banyak, tapi setidaknya bisa untuk akomodasi, bayar mobil dan lain sebagainya, buat bagi nasi box, meskipun sebagian besar nasi boxnya dari teman-teman yang transfer atau yang bantu Mas Tulus gitu ya. Oke, mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku pengen lari ke sedikit mitos yang banyak banget dikategorikan orang, yang mungkin banyak banget dibicarakan orang seputar Imlek. Dan kemarin kita sudah bahas soal Imleknya, kemudian kita juga sudah bahas soal angka 22 dan lain sebagainya. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, khususnya warga-warga Chinese yang chat ke Mas Tulus ya. Warga-warga keturunan Chinese yang menonton video kemarin kemudian chat secara pribadi ke aku mempertanyakan, Mas Tulus, apakah berpengaruh dengan sesuatu? Apakah ini pertanda buruk? Apakah ini pertanda yang tidak baik? Kenapa di Imlek ini kita nggak turun hujan? Tidak seluruhnya, tapi ada beberapa yang turun, tapi cuma turun sebentar kemudian tidak hujan. Nah, ini pengen beliau itu berpesan, gimana kalau diangkat secara supranatural? Dari segi pandang Mas Tulus sendiri sebenarnya apa? Betulkah ini akan menjadi perlambang keburukan atau perlambang yang tidak baik karena tidak ada turunnya hujan misalnya gitu ya? Secara garis besar menurut saya tidak berpengaruh sama sekali ya teman-teman, karena secara spiritual, secara supranatural aku lihatnya masih energinya masih sangat bagus, sampai detik ini masih bagus. Memang agak sedikit berkurang, lebih cooling down daripada yang pas perayaan kemarin, tapi hari ini kondisi sudah mulai cooling down sedikit lebih baik. Kemudian perkara hujan, sekarang teman-teman begini, Imlek itu jatuhnya selalu di antara Januari, Februari, Maret, mentok-mentok di situ. Dan bulan-bulan ini secara grafisnya, secara nyatanya, secara logikanya, secara hitungan secara hitungan tanggalan nyata pun, tidak secara supranatural pun, menurut saya ya ini memang terjadi yang namanya musim penghujan gitu loh. Pasti di awal Januari sampai Februari itu pasti akan banyak orang flu, banyak orang batuk. Kenapa? Karena musim penghujan. Jadi menurut aku gini, ya kalau toh hujan di Imlek itu ya kebetulan hujan, dan ya dipertandakan. Aku kan sempat ngobrol sama temanku yang Chinese ya, aku tanya, emang bener ya kalau hujan itu perlambang kamu akan mendapatkan berkah yang lebih ya? Kalau kami mempercayainya seperti itu, tapi kalau nggak hujan ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi dulu konon katanya teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa itu dulunya adalah kebanyakan adalah seorang petani yang menanam tanaman, menanam padi, menanam tanaman dan lain sebagainya. Nah, titik tanaman-tanaman itu kan memang membutuhkan
air. Jadi ketika pas Imlek terus kemudian ada hujan, mereka menganggap itu berkah. Ya berkah soalnya mencari menyiram tanaman yang ditanam tadi sehingga bisa memicu baiknya pertumbuhan dari tanaman yang mereka tanam gitu loh teman-teman. Jadi secara logika ini bisa dijelaskan ya. Tidak ada mistis-mistisnya, nggak ada gaib-gaibnya sebetulnya. Soal hujan di soal hujan di pas hari Imlek. Dan kalau toh tidak hujan, menurut saya pribadi, daripada teman-teman hanya berprasangka kok pas Imlek nggak hujan ya apa pertanda buruk, apa pertanda apa. Nah teman-teman mungkin banyak bertanya-tanya seperti itu. Sebetulnya tidak ya. Kalau yang memang orang paham, orang Tionghoa asli atau orang Cina dan sebagainya, saya rasa mereka paham. Nah tapi beberapa orang yang masih tanya ke aku ini memang ya ada beberapa yang bilang ya sorry ya, orang Cina kan banyak yang suka dengan filosofi, kemudian mereka tertarik dengan yang namanya kayak shio, bintang, tarot dan lain sebagainya. Nah hal-hal ini yang sedikit mempengaruhi mereka sehingga mereka pengen tahu dari segi pandang Mas Tulus sendiri. Maksudnya tuh segi pandangku, apakah karena tidak turunnya hujan ini mempertandakan atau jadi pertanda bahwa akan ada yang namanya musibah ataupun pertanda buruk atau apa gitu ya. Sorry, saya tegaskan sekali lagi, menurut aku udah menjelaskan dari awal ya, secara logika hujan itu sangat mungkin terjadi di bulan ini. Sangat mungkin terjadi atau sangat mungkin hujan di Imlek itu sangat besar kemungkinan. Tetapi ketika tidak hujan, karena ini siklus cuaca, ya nggak bisa dikategorikan sebagai tidak ada berkahnya juga. Menurut aku di situ, ya teman-teman ya. Mungkin di Jakarta nggak hujan, tapi tempat lain yang memang ada tanaman-tanaman mungkin hujan, kita kan nggak tahu juga. Nah, titik-titik ini yang sebetulnya menurut aku atau menurut saya ya bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang mempertandakan sesuatu yang buruk sih, menurut aku tidak. Jadi kalau teman-teman masih merasa takut apakah nanti akan jadi pertanda buruk, segi pandang Mas Tulus saja, nggak hujannya apakah pertanda buruk? Jawaban aku tidak. Sebetulnya tidak seperti itu. Menurut saya, berkah atau tidaknya hidup seseorang, berkah atau tidaknya kehidupan kita, itu tergantung dari apa yang kita lakukan teman-teman. Jadi kamu bagaimana ke orang, kamu baik nggak sama orang, prinsip kamu seperti apa yang harus kamu lakukan, kemudian apa yang sedang kamu ingin lakukan, semuanya ada karmanya masing-masing. Karma baik, karma buruk. Ya teman-teman, jadi aku tidak peduli dengan apa masa lalu, dengan apa yang akan terjadi, yang sudah lalu ya lalu. Menurut saya sekarang kita ya mau nggak mau kita harus menghadapi karma di masa lalu kita, gitu loh. Dengan apa yang sudah kita tanam, dengan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, ya ini bisa jadi karma kita. Mungkin di Imlek lalu kurang apa, ini Imlek tahun ini kita nggak dikasih hujan. Berarti, tetapi dalam arti ini, menurut saya ketika orang diberikan yang namanya karma, bukan berarti orang itu buruk sifatnya, tapi ya seperti yang tak ceritain tadi, orang punya karmanya masing-masing. Baik dan buruk itu kan ada masing-masing karmanya. Karma baik, karma buruk, dan lain sebagainya. Aku sih percaya itu, meskipun pembahasan karma itu sebetulnya bukan dari agama kita, ya, dari agama lain. Tetapi menurut aku itu juga hal yang logik yang bisa dijelaskan. Jadi teman-teman, meskipun di Imlek nggak turun hujan, ya jangan takut. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Karena ya, tanggal 2, intinya 2022 itu banyak keberuntungan. Banyak sesuatu yang bisa dijadikan motivasi untuk kita memulai sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang ya ketika kamu ingin mulai sesuatu. Jadi intinya adalah 2022. 22 itu angka yang seperti Mas Tulus sebutkan sebelumnya, angka yang sangat basah untuk menjadikan istilah kata memulai sesuatu, angka yang sangat mudah berkembang, angka yang sangat mudah untuk berkembang biak atau membesar atau meluas. Jadi ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai media kita memulai sesuatu. Angka yang baik, tetapi sayangnya adalah angka 22 dalam kategori musibah juga bukan angka yang bagus, angka yang buruk sebetulnya dari segi musibah. Jadi ya mungkin akan banyak kecelakaan, banyak musibah, banyak hal yang lain dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, ketika jenengan bertanya-tanya soal Imlek nggak hujan itu akan sial, Imlek nggak hujan saya akan nggak berkah hidupnya, tidak seperti itu. Jadi menurut saya berkah atau tidaknya seseorang itu tergantung dari cara kita bersikap, cara kita berdoa kepada Tuhan. Jadi mindset atau pemikiran kita tergantung dari apa yang kita lihat, kemudian apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Kalau menurut saya, jadi semua berpengaruh dari apa yang kamu lakukan sebelumnya, kemudian yang akan datang yang akan terjadi. Dan itu semua berkesinambungan satu sama lain. Ya, ada beberapa hal yang tidak bisa kita pahami, ada beberapa hal yang tidak bisa kita simak, tetapi kita harus mengerti bahwa memang sebetulnya alam itu bisa dibaca. Sebetulnya alam itu bisa dibaca. Ketika tidak terjadi hujan, apakah ini pertanda buruk? Ya, mengerikan juga sebetulnya. Ketika alam dianggap, biasanya Imlek kan hujan, tapi kok ini nggak hujan? Pasti orang anggap ada apa ya sama Imlek kita tahun ini? Jadi kan gitu-gitu istilah kata. Padahal mah ya semuanya nggak ada apa-apa. Memang siklus cuacanya sedang seperti itu. Bahkan BMKG juga bilang kalau cuaca itu lagi ekstrim teman-teman. Jadi tiba-tiba yang diramalkan hujan, tiba-tiba nggak hujan, panas, atau hujan ya. Kayak kemarin Mas Tulus nyanyi Sabtu Minggu, Masya Allah panas,
Panas banget itu. Padahal tempat lain tuh hujan. Ya itulah, terkadang kita tidak bisa mengedepankan sesuatu. Sekali lagi Mas Tulus tegaskan, secara supranatural, secara spiritual saya tidak melihat ada sesuatu yang buruk yang dipertandakan dengan hujan yang tidak terjatuh di bulan Imlek atau di hari Imlek. Ya, saya tidak melihat sesuatu. Dan hari ini masih ya aku masih lihat ada beberapa energi yang baik sampai di tanggal 15 sih kayaknya, karena udah mulai ngusung-ngusung nih, pelan-pelan dari tanah dibawa ke atas, dibawa ke atas. Aku nggak tahu apa yang dibawa, tapi udah mulai ngangsur ke atas sampai nanti ujung-ujungnya di tanggal 15 biasanya ada cap gomeh yang ya nanti kalau emang tanggal 15 kita bisa bahas, ya kita bahas soal cap gomeh. Kira-kira apa sih yang Mas Tulus lihat secara supranatural itu, apa sih di cap gomeh itu ada apa? Nanti kita bakal bahas itu. Kembali ke satu hal yang jenengan tanyakan lagi, bahwa keberuntungan, keberhasilan, kemakmuran itu akan diukur dengan yang namanya hujan. Buat saya itu enggak sama sekali. Jadi teman-teman rubah pemikirannya, jangan hanya berpaku dengan sesuatu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akan memulai usaha, Mas Tulus dukung. Akan memulai sesuatu, Mas Tulus support. Jadi ini adalah awal yang baik kalau menurut saya. Awal yang baik untuk memulai sesuatu. Pengen punya jodoh baru, pengen mulai membuka hati, hal-hal yang baru, hal yang bagus. Jadi untuk sesuatu yang baik, di tahun 2022, di tanggal, apalagi di bulan 2, itu bulan yang bagus. Apalagi angka, tanggal jadinya, atau tanggal memulainya usaha, tanggal ibarat kata tanggal menikah, tanggal pacaran, atau tanggal apa yang dimulai dengan angka 2, menurut saya itu bagus. Sangat bagus. Jadi teman-teman yang mungkin ingin memulai sesuatu dengan sesuatu yang baru, dengan titik angka dan lain sebagainya, ini yang harus kamu mulai dari sekarang. Jadi jangan terlalu monoton dengan sesuatu, jangan terlalu ketakutan hanya gara-gara filosofi dan lain sebagainya. Filosofi bisa kita jadikan wacana untuk memperbaiki diri kita. Sebetulnya bagus memang filosofi dari orang tua kita dulu, orang Cina, orang Jawa, orang Sunda, semua punya filosofinya masing-masing. Semua punya jalur pengingat masing-masing. Kita punya leluhur, kita punya jalur, kita punya jalan, dan ini semua bisa disambungkan satu sama lain, menurutku loh ya. Tapi selebihnya ketika kita mengkategorikan ini sebagai jalan untuk sekedar beranggapan bahwa nggak hujan berarti nggak beruntung, nggak hujan berarti nggak, sama sekali tidak. Menurut saya tidak ya. Jadi energinya masih sangat baik, energinya masih sangat bagus, dan masih sedikit adem, masih lebih basah. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memulai sesuatu, sangat-sangat Mas Tulus dukung. Khususnya untuk angka-angka yang di awalnya adalah angka duanya. Tapi ketika dikategorikan musibah akan terjadi gara-gara nggak ada hujan, itu tidak sama sekali. Ya. Imlek hujan atau Imlek nggak hujan itu tidak mengurangi keberkahan yang Tuhan berikan ke kita. Semuanya tergantung cara kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Intinya di situ ya saudaraku ya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Dibikin ke jalur yang terbaik aja. Pikir yang di mindsetnya atau di pikiran dibikin yang santai-santai aja. Jangan terlalu monoton, jangan terlalu takut. Wes la haula wala quwata illa billah aja, udah gitu loh pokoknya. Jadi yang penting jalanin yang harus kita jalani. Ya yang kemarin ya kemarin, yang sekarang harus sesuatu yang baru. Kita minta sama Tuhan, mudah-mudahan kita dijadikan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Intinya di situ. Dan mudah-mudahan sekali lagi buat saudara-saudara yang masih merayakan Imlek, keberkahan masih bersama kita semuanya. Gongsi. Angpaunya Mas Tulus kok nggak dapat angpau ya, cuma dapat kue keranjang toh. Ada yang mau ngasih angpau boleh loh ya, transfer loh ya. Aduh, mau tanggal 10 cuy. Tanggal 10 cuy, waktunya bayar kontrakan cuy. Masih ditunggu untuk yang punya angpau ya. Pokoknya selamat berbahagia buat saudara-saudara yang masih ngumpul hari ini. Ngumpul sama keluarga besar, lagi pada makan-makan Sincia kalau nggak salah ya. Aku mana diundang, Mas Tulus mau ikutan Sincia nggak? Terus aku tanya menunya apa, ada kaki B2 gini. Aduh, yuk nggak boleh toh mbak, saya nggak boleh makan kayak gitu, tak gituin. Ya udah beli nasi padang aja, nanti Mas Tulus kalau mau makan mau Sincia di rumah. Nah mbak, kan itu kan buat keluarga bukan buat saya. Jadi aku menghargai aja. Bukan berarti aku nggak menghargai, tapi setidaknya yo lekon makan itu kan kami nggak boleh ya. Tapi matur sembah nuwun, tawar-tawaran wah luar biasa, matur sembah nuwun. Oh gini yang bener nih, gini ucapannya selamat ya. Aku sampai ingat sampai sekarang. Pokoknya selamat menjalankan hari ini, merayakan yang namanya Imlek. Mudah-mudahan keberkahan bersama kita terus, kemakmuran, kesuksesan terus semakin sukses terus. Harapan yang terbaik adalah kita mendapatkan sesuatu yang baik, negara kita makin maju, terus kita bisa bermanfaat buat semua orang. Jangan lupa jadi berkat terus sama orang-orang di sekitar kita ya. Amin ya Allah. Punya duit nggak punya duit, yang penting semangat, serasa dipikir ya. Mau berkah mau tidak urusan Gusti Allah, mau jadi atau tidak urusan Gusti Allah. Yang penting niat kita adalah kita tetap menjadikan diri kita sebagai berkat untuk orang sesama kita. Intinya di situ ya. Teman-teman terima kasih banyak tuh sudah menyimak video ini. Jangan lupa
untuk pencet tombol like, subscribe dan juga komen. Teman-teman yang baru pertama kali nonton harus di subscribe lah please. Mas Tulus minta sedekahnya juga dengan tidak men-skip iklan ya. Yang sedang sakit semoga Mas Tulus doakan cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga Allah bahkan rezeki yang berkah, amin. Yang punya tanggungan utang piutang semoga lunaskan utangnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, amin. Yang sudah kerja semoga tetap diberikan rezeki yang berkah. Terus yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Dan semoga Allah jadikan kita masyarakat atau orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Punya kritik dan saran, kira-kira besok mau bahas apa? Sarannya dari jenengan, kira-kira Mas Tulus harus membahas sesuatu apa lagi? Silahkan langsung DM di bigtulus_pp2 ataupun DM di WhatsApp yang jenengan sudah lihat di kolom deskripsi atau sembahungan, atau bisa langsung klik di kolom komentar ya. Ingat, komentarnya harus bijak, boleh memberikan kritik dan saran tapi dengan bahasa yang baik. Saya bukan tipe orang yang tidak menerima kritik. Saya akan terima kritik tapi dengan kondisi yang sebenarnya, dengan kondisi yang baik, dengan kritik dengan bahasa yang baik. Terima kasih banyak orang-orang baik, sehat selalu buat kita, murah rezeki juga buat kita, dan dimudahkan segala urusan baik kita ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gongsi, cewek gini tangannya. Gongsi. Angpauin jangan lupa transfer aja ya.